Oke, selamat datang di paparan sejarah kita kali ini. Kita bakal langsung bahas sesuatu yang luar biasa epik, masa awal kekhalifahan Islam dan tokoh-tokoh besar di baliknya. Coba bayangin, Anda ada di abad ke-7, di tengah gurun Jazirah Arab, ngelihat langsung lahirnya sebuah peradaban yang secara harfiah mengubah peta dunia selamanya. Di sesi ini, kita nggak cuma ngapalin nama dan tanggal ya, kita bakal bongkar karakternya, krisisnya, dan manuver-manuver jenius dari 4 pemimpin pertama umat Islam ini. Nah, coba posisikan diri Anda di situasi mereka saat itu. Bayangin krisis luar biasa yang terjadi waktu umat muslim awal ini tiba-tiba kehilangan sang nabi, pemimpin utama mereka. Gimana dong caranya komunitas yang umurnya masih seumur jagung ini bisa terus bertahan tanpa sosok pemimpin tertingginya? Disinilah muncul yang namanya Khulafaur Rasyidin. Secara historis, mereka ini dikenal sebagai khalifah yang mendapat petunjuk. Jadi, tugas mereka ini berat banget. Nggak cuma sekedar duduk ngegantiin posisi, tapi mereka harus ngelamatin, mertahanin, dan bahkan ngegedein fondasi yang udah dibangun susah payah. Biar gampang, ini roadmap paparan kita. Kita akan mulai dari era Khulafaur Rasyidin itu sendiri, terus lanjut ngebahas Abu Bakar sang penyelamat, Umar sang pembangun negara, Utsman sang pemersatu, Ali sang pintu ilmu, dan terakhir kita lihat warisan abadi mereka. Oke, bagian pertama, era Khulafaur Rasyidin, sebuah perjalanan kronologis. Nah, yang bikin geleng-geleng kepala dari timeline ini adalah semua transformasi besar ini terjadi cuma dalam rentang waktu kurang dari 30 tahun. Ya, dari tahun 632 sampai 661 Masehi. Dalam waktu yang relatif sesingkat itu, komunitas kecil di Madinah tiba-tiba berekspansi sampai berhasil meruntuhkan Kekaisaran Sasania Persia dan mengambil alih 2/3 wilayah Romawi Timur. Ini tuh benar-benar lompatan geopolitik yang belum pernah ada presidennya dalam sejarah umat manusia. Sangat menakjubkan, bukan? Kita masuk ke bagian kedua. Abu Bakar, sang penyelamat yang membimbing umat melewati krisis pertama. Kalau kita ngomongin Abu Bakar, gelar Asyiddiq atau yang membenarkan ini pas banget mendeskripsikan dirinya. Kenapa? Karena ini mencerminkan loyalitasnya yang tanpa batas. Waktu banyak orang ragu dan menertawakan kisah perjalanan malam Nabi, atau yang kita kenal sebagai Isra Miraj, Abu Bakar malah langsung percaya saat itu juga, tanpa ragu sedikit pun. Keteguhan iman kayak gini nih yang jadi jangkar penyelamat buat umat muslim waktu banyak suku Arab mulai goyah, murtad, dan menolak bayar zakat pasca wafatnya sang nabi. Jadi gimana cara dia menyatukan kembali keadaan? Dia mengambil tindakan yang super cepat dan tegas. Dia memimpin langsung penumpasan nabi-nabi palsu dan pemberontakan. Tapi coba perhatiin poin ketiga deh. Waktu pertempuran Yamama, ada sekitar 700 penghafal Al-Quran yang gugur. Bayangin, 700 orang. Sadar akan krisis ini, Abu Bakar langsung setuju buat mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tadinya cuma ditulis di pelepah kurma, tulang atau kulit hewan, menjadi satu manuskrip utuh. Langkah brilian inilah yang secara harfiah menyelamatkan fondasi agama itu sendiri sampai hari ini. Lanjut ke bagian ketiga, Umar, sang pembangun negara, tentang bagaimana ia memperluas dan mengorganisir. Kalau Abu Bakar menyelamatkan, Umar yang membangun. Dia mengubah komunitas ini jadi negara birokratis yang sangat rapih. Sebelum ada Umar, keuangan negara tuh masih ad hoc, kurang jelas strukturnya. Nah, pas zaman Umar, dia bikin yang namanya Baitul Mal atau perbendaharaan negara. Dia juga membangun pos militer permanen, menggaji polisi dan tentara, membuat standar peradilan, sampai menciptakan kalender Hijriah yang masih dipakai sama lebih dari 1 miliar umat muslim sekarang. Tapi yang bikin salut, di balik kekuasaannya yang luas banget, Umar ini tipe pemimpin yang rela memanggul karung gandum sendiri di malam hari buat dikasih ke rakyatnya yang kelaparan. Birokrat jenius tapi merakyat banget ya kan? Sekarang kita masuk ke bagian keempat. Utsman, sang pemersatu, fokus pada pertumbuhan dan standarisasi. Poin paling krusial dari era Utsman adalah standarisasi. Gini, seiring cepatnya penyebaran wilayah kekuasaan sampai ke tempat-tempat yang bahasanya beda-beda, cara membaca Al-Quran juga mulai bervariasi dan rawan memicu konflik. Utsman langsung ambil langkah cerdas dengan menyusun mushaf Utsmani yang standar, terus dikirim ke semua provinsi utama. Ini yang bikin kesatuan teks umat tetap utuh. Selain itu, yang gak kalah keren, Utsman ini visioner. Dia sadar ada ancaman dari laut, jadi dia memberikan lampu hijau pembentukan Angkatan Laut Islam pertama. Manuver taktis ini sukses mengamankan perairan mereka dari armada laut Romawi. Keren banget kan strateginya? Masuk ke bagian kelima. Ali pintu ilmu, menyoroti keberanian dan kebijaksanaan. Karakter Ali ini menurut saya sangat menarik. Sifatnya yang rendah hati sebagai seorang cendekiawan tuh benar-benar kontras sama kekuatan politik besar yang akhirnya dia pegang. Ali ini jagoan perang yang gak pernah mundur. Anda mungkin ingat cerita epik malam hijrah. Ali dengan berani banget tidur di ranjang Nabi buat mengecoh para pembunuh bayaran demi ngasih jalan buat Nabi lolos dari Mekah.
Ini sih tingkat pengorbanan ala film laga beneran di dunia nyata ya. Dan bahkan setelah jadi pemimpin tertinggi dari negara yang sangat makmur, Ali tetap hidup super sederhana. Dia lebih memilih pakai baju kasar dan makan seadanya. Terus, kenapa dia dijuluki Babul Ilmi atau pintu ilmu? Tentu aja bukan tanpa alasan. Pengetahuan Ali soal tafsir dan syariat tuh luar biasa dalam, sampai-sampai dia jadi rujukan intelektual paling top di masanya. Khalifah-khalifah sebelum dia aja rutin banget minta nasihat hukum sama strategi ke Ali. Dan yang bikin makin salut, pas dunia di sekitarnya lagi kacau balau urusan politik di akhir masa kekhalifahan, Ali tetap kokoh pegang prinsip keadilan. Dia jauh lebih memilih mempertahankan kebenaran moral ketimbang melakukan kompromi politik yang murahan. Oke, sampailah kita di bagian ke-6, warisan abadi dan gaungnya di dunia modern. Sebagai pihak yang mengeksplorasi sejarah, kita bisa lihat kalau dari era ini lahir dua perspektif teologis yang sangat membentuk demografi komunitas Muslim global sekarang. Di satu sisi, pandangan Sunni melihat sistem musyawarah dan konsensus yang melahirkan keempat khalifah ini sebagai model tata kelola ideal yang sah dan patut dicontoh. Di sisi lain, pandangan Syiah memegang keyakinan kalau kepemimpinan ini secara ilahi udah ditetapkan untuk keluarga Nabi dan menempatkan Ali sebagai penerus pertama yang paling berhak. Terlepas dari perbedaan pandangan ini, satu hal yang pasti, kita sama sekali nggak bisa menyangkal dampak politik, budaya, dan spiritual yang luar biasa besar dari keempat tokoh ini di atas panggung sejarah. Akhirnya, sebelum kita tutup paparan ini, coba kita sejenak tarik mundur dari bentangan sejarah peradaban masa lalu dan merefleksikan kehidupan kita sekarang. Kita udah lihat loyalitas Abu Bakar yang tanpa batas, kemampuan Umar membangun sistem birokrasi, inisiatif Utsman yang menyatukan, dan keberanian intelektual seorang Ali. Pertanyaannya buat Anda, dari semua sifat kepemimpinan yang luar biasa tadi, elemen karakter mana sih yang paling Anda butuhkan buat menghadapi tantangan Anda besok pagi? Coba deh dipikirin. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di paparan kita selanjutnya.